Oke, halo Sobat Cuan semuanya, welcome back to Peluang Makro News. Ya, jadi sebelumnya di episode sebelumnya kita udah membahas seputar kripto ya, lebih ke kripto dan juga ke bagaimana blockchain gitu ya. Sekarang kita akan membahas di volume kedua ini, kita akan membahas seputar yang lebih ke US stocks ya, atau lebih ke Amerika dan juga lebih ke artificial intelligence AI. Tapi saya di sini nggak sendirian ya, sudah ada Bro Jason juga nih dari Hybrid ya. Halo Bro Jason. Halo Bro Kevin. Ya, Apa kabar? gimana Bro Jason kabarnya hari ini? Baik. Oke, nah ini kita senang banget ya teman-teman bisa ketemu lagi sama Sobat Cuan semuanya. Nah mungkin rangkaian hari ini saya akan sedikit weekly recap, kemudian tentang apa sih yang terjadi di minggu ini, kemudian kita akan membahas topik kita yang sangat-sangat penting ya hari ini tentang AI gitu ya. Apakah ini menjadi senjata rahasia Amerika ya, ataupun ini hanya hype-hype belaka saja gitu, dan bagaimana prospek AI dan juga infrastruktur AI ke depan. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, saya akan coba untuk merecap kira-kira apa saja sih yang terjadi di minggu ini, baru kemudian kita akan bahas bersama-sama topik kunci kita hari ini bersama dengan Bro Jason. Oke, selamat datang di Peluang Makro News volume kedua ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, di minggu ini volatilitas cukup tinggi ya teman-teman ya. Baik itu di US stocks ya maupun juga di kripto tentunya ya, karena ada beberapa acara penting, event penting yang memang di minggu ini sedang berlangsung ya teman-teman. Yang pertama, kalau teman-teman tahu sendiri, kemarin baru saja kita mendengarkan hasil dari FOMC meeting ya, di mana suku bunga akhirnya Amerika kembali memotong suku bunga ya sebesar 25 basis poin. Ya, kemudian tetapi nadanya sih agak sedikit hawkish ya teman-teman ya. Jadi following event ini beberapa kayak US stocks dan juga crypto high risky asset itu sedikit mengalami koreksi ya. Walaupun koreksinya masih dalam yang wajar lah ya, nggak terlalu signifikan, cuma ya bisa dibilang koreksi yang lumayan ya. Kemudian di minggu ini juga akan ada pertemuan Trump dengan Xi Jinping ya. Kalau teman-teman juga sudah pahami bahwa Trump dengan Amerikanya dan China itu sedang kemarin sempat cekcok nih teman-teman ya. Trump habis announce new tarif untuk China ya, dia mengancam akan menaikkan tarif lagi untuk China, dan akhirnya mereka bertemu dan hasil meetingnya positif ya. Tadi pagi Donald Trump dan juga Xi Jinping sudah bertemu di South Korea ya, di Korea Selatan, dan hasilnya sangat positif, di mana Amerika akhirnya menurunkan tarif fentanyl dari China itu sebesar 10% ya. Jadi ini lumayan bagus ya untuk market. Following event tersebut, market akhirnya kembali naik lagi sedikit ya, walaupun memang masih belum capai ke level koreksi setelah FOMC kemarin ya. Kemudian di minggu ini juga sangat penting teman-teman, kita melihat bahwa US stocks ya teman-teman, kalau tahu Magnificent Seven, 7 perusahaan terbesar di Amerika ya, dia secara market cap, yaitu ada Nvidia, Tesla, terus juga Microsoft, Meta, Apple, dan Amazon. Di dalamnya 5 dari 7 itu melaporkan earnings ya, melaporkan kinerja kuartalannya pada minggu ini ya. Pertama di hari Rabu malam kemarin ya, setelah US market setelah US market close, sudah ada data earnings dari Microsoft, Meta, dan Google ya, dimana Microsoft dan juga Meta turun lumayan signifikan. Microsoft turun 3% setelah melaporkan kinerjanya, Meta turun 6% setelah melaporkan kinerjanya, namun Google secara mengejutkan naik 8% ya teman-teman, after hours ya, following the results ya. Jadi memang kalau kita lihat juga dari price actionnya, memang Meta dan juga Microsoft agak sudah sedikit naik duluan sebelum earnings, makanya ada koreksi yang dibilang cukup wajar setelah earnings, karena resultnya juga tidak terlalu memuaskan daripada ekspektasi pasar. Tetapi Google ya, dimana kita lihat masih agak under value, dan juga Google sendiri juga ternyata mengalami kemajuan ya dari segi Google Cloud dan juga advertising bisnisnya, akhirnya
market bereaksi positif dan mengapresiasi kinerja keuangan dari Google sehingga Google naik dengan lumayan pesat. Nah, mungkin ini hanya recap sedikit tentang Powell kemarin ya, di mana Powell melihat ya di mana kondisi saat ini dengan adanya tarif dan juga perang dagang membuat beberapa inflasi ya di beberapa goods ya, di beberapa barang, terutama ya kan di sektor seperti food dan juga kebutuhan pokok itu lumayan naik gitu ya karena adanya tarif tersebut. Dan juga Powell merasa inflasi PCE bisa naik ke 2,8% ya, di mana para analis prediksi hanya 2,7%. Jadi Powell ini agak sedikit lebih bearish gitu ya daripada analis. Dan juga data PCE baru akan dirilis nanti hari Jumat. Kemudian Powell juga di sana klarifikasi ya, padahal market tuh sudah expect bahwa Powell itu pengen address untuk rate cuts lebih lanjut di Desember. Ternyata Powell sedikit menutup kemungkinan tersebut, di mana dia bilang ya dia sedikit belum bikin decision untuk di Desember apakah di-cut apa enggak, dan sekarang masih mau mendukung data-data lah. Jadi memang agak sedikit hawkish sentimennya, dan juga dia bilang bahwa rate cuts yang kemarin dilakukan itu hanya sedikit untuk risk management lah, karena memang ada resiko dari pasar labor ataupun pasar tenaga kerja yang memanas gitu ya. Jadi kondisinya dia takut adanya layoff lagi, juga pasar jadi semakin kondisi tenaga kerja jadi sedikit menurun, dan juga employment bisa naik. Jadi ada risk of kenaikan unemployment, maka Powell menurunkan suku bunga di hari kemarin ya. Jadi, dan satu lagi yang paling penting, ternyata Powell nggak confirm dia akan end QT-nya, quantitative tightening-nya. Dia tetap akan reducing balance sheet-nya the Fed sampai Desember ya. Padahal market expect di momen ini harusnya Powell bisa memberikan address bahwa dia akan end the QT di pertemuan ini juga. Ternyata si Powell masih menunggu sampai Desember. Jadi itulah yang membuat pasar sedikit bergerak hawkish ya, ataupun turun ya ketika Powell berbicara, dan juga setelah Powell memberikan konferensi persnya di FOMC meeting kemarin, teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Ya teman-teman bisa lihat price actionnya. Ini price action sampai saat ini, saat shooting ini dijalankan ya, dimana dalam 1 jam terakhir itu memang sedikit rebound, tetapi dalam sehari terakhir masih turun ya. Bagaimana price action dari beberapa kripto ya, seperti Bitcoin turun hampir 2%, Ethereum lebih dari 2%. Ya kurang lebih rata-rata penurunan 1-2% dalam 24 jam terakhir following the Powell speech ya. Kemudian untuk US stock sendiri lebih konstruktif, teman-teman. Untuk US stock sendiri, teman-teman bisa lihat di mana di minggu ini adalah earnings dari Magnificent Seven ya, di mana itu adalah perusahaan teknologi besar ya, di mana kita teman-teman bisa lihat sektor teknologi itu hijau pekat ya menyambut earnings di minggu ini ya. Kayak teman-teman Nvidia, mungkin teman-teman tahu rajanya AI ya. Nvidia akhirnya naik 15% seminggu ini. Kemudian Microsoft naik 4% ya, walaupun hari ini turun ya. Kemudian Apple juga naik 4%, Avgo 13%. Jadi sektor teknologi ya, teman-teman hijau pekat ya, di mana sektor-sektor lainnya agak sedikit terkontraksi ya. Tapi kalau di sektor teknologi, nah communication services dan juga consumer cyclical itu hijau pekat ya, teman-teman. Kemudian kita akan membahas apa saja yang harus teman-teman perhatikan ya di event di minggu ini. Kalender makronya sendiri kita teman-teman harus perhatikan. Di hari Jumat nanti akan ada PCE ya teman-teman. Ini adalah inflasi yang dipakai oleh The Fed untuk menentukan keputusan suku bunganya. Jadi memang yang dipakai oleh The Fed itu adalah indikator dari PCE. Kalau PCE naik itu most likely The Fed bisa menahan untuk menurunkan suku bunga ya. Di sini ekspektasinya adalah 2,7% ya kan, dan juga data juga 2,7%. Sebelumnya ya cuma The Fed kemarin waktu meeting Powell address bahwa mungkin akan naik jadi 2,8%. Jadi ini membuat market juga akhirnya bereaksi negatif ya. Juga kalau minggu depan teman-teman harus perhatikan PMI. Ini adalah data PMI kalau teman-teman untuk mengukur ekspansi ya kan.
itu harus menggunakan PMI. Jadi kayak kita ngelihat apakah ini bisnis ini sedang grow ataupun menurun. Kalau di atas 50 berarti bisnis sedang mengalami ekspansi dan itu sangat bagus. Di sini diekspektasikan PMI US akan bertumbuh ya, karena di atas 50, forecastnya 52,2 ya. Jadi kalau di atas dari forecastnya, di atas ekspektasi analis, tentunya hasilnya akan positif untuk US market. Ya, kemudian services PMI juga di minggu depannya lagi, di hari setelahnya, itu hari Senin ya untuk manufakturnya. Kemudian juga yang dari PMI sektor jasa, ya kan, itu akan dirilis di November tanggal 5 ya. Ini juga teman-teman harus perhatikan, ini yang berkaitan dengan teknologi-teknologi itu kan kategorinya di jasa ya, kayak Nvidia, kemudian Google segala macam itu di sektor jasa. Nah, ini diekspektasikan 55,2 ya untuk PMI. Kalau di atas tersebut, ini bisa membuat market bullish ya untuk market mungkin terlebih yang di sektor-sektor jasa dan juga teknologi ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai topik kita hari ini tentang infrastruktur AI, teman-teman. Nah, ini kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman kalau berbicara AI itu cuma ngelihatnya mungkin Nvidia saja ya, teman-teman, Nvidia saja. Ataupun teman-teman taunya chip ya. Ternyata sebenarnya AI value chain itu lebih dari itu. Nggak sekedar fisiknya saja ataupun yang terlihat gitu ya di depan gitu ya, kayak chipnya seperti itu ya, kayak hardware-nya gitu ya. Tetapi sebenarnya itu sangat besar ya. AI ekosistem maupun juga AI infrastruktur sangat besar sekali ya. Mungkin teman-teman taunya cuma chip Nvidia gitu ya, semikonduktor gitu karena yang hype gitu ya. Tetapi sebenarnya banyak di situ. Di situ ada platformnya, kemudian ada softwarenya ya, kayak teman-teman kalau misalnya menggunakan Amazon Web Service gitu ya, AWS. Nah, itu kan sebenarnya adalah lebih ke softwarenya. Kemudian juga banyak, ada modelnya, kemudian ada machine learning, cyber security. Jadi itu sebenarnya banyak. Ada data center juga yang nggak salah. Jadi data center itu sebenarnya lebih kayak otak dari AI. Ya, teman-teman, data center itu adalah pusatnya ya. Kalau teman-teman lihat, untuk menyimpan data, untuk memproses data, nah itu semua di data center. Jadi data center itu punya peranan yang sangat penting di AI. Tanpa adanya data center, teman-teman nggak bisa searching pakai ChatGPT, ataupun teman-teman pakai ChatGPT, kemudian teman-teman sering ini kan nggak nanya ke ChatGPT. Nah, itu tanpa data center, tanpa AI model, nah itu nggak akan bisa gitu. Jadi makanya itu salah satu gambaran betapa pentingnya AI infrastruktur dan juga data center. Nah, ini adalah beberapa ini ya, lebih ke layer 1 dan layer 2 daripada AI. Ada 4 kuadran. Nah, ini berdasarkan juga dengan perusahaannya ya, dimana kalau yang semiconductor teman-teman pasti familiar ya, Nvidia, AMD. Nah, itu dia yang proses yang produce semiconductornya, produk AI chipnya, kemudian ya sistemnya gitu ya. Kayak teman-teman bisa lihat kayak Amazon punya AWS ya, kemudian Microsoft punya Azure. Nah, itu lebih ke softwarenya. Nah, itu yang dia lebih ke yang softwarenya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini sebelum kita bridging, sebelum ke topik yang pentingnya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa US sekarang punya number of data center itu sampai 5.426, teman-teman. Ya, bayangkan ini 10 kali lipat dibandingkan dengan Jerman, 10 kali, lebih dari 10 kali lipat daripada China. Jadi memang US luar biasa besar sekali ya, dimana dia pegang peranan yang sangat signifikan terhadap AI dan juga teknologi. Nah, ini apakah bisa menjadi senjata bagi Amerika? Ya, mungkin kita akan ngomong bersama dengan Bro Jason nih ya. Gimana Bro Jason melihat US dengan data centernya ini terbesar di dunia, 10 kali lipat bahkan daripada China. Nah, kira-kira apa sih yang sebenarnya US sedang lakukan nih Bro Jason? Jadi mungkin kita kembali ya sedikit kembali ke tema besar minggu lalu ya. Minggu lalu kita sepakat bahwa Bitcoin atau kripto itu adalah aset geopolitik Amerika Serikat untuk menjaga dominasinya di tengah perang dingin bersama China. Dan tanpa kita sadar, narasi besarnya setiap kali ada transaksi di kripto, tanpa kita sadar kita membayar hutang Amerika Serikat. Nah, sekarang kita masuk ke era AI, ya, ke era AI, era ChatGPT, Perplexity, Google Gemini. Nah, kita mungkin hanya tahu kayak depannya ini adalah sebuah aplikasi yang booming, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari beberapa perspektif ya,
Dari perspektif jumlah investasi, ya kan. Terakhir McKinsey bikin analisa kira-kira itu sampai 2030 kurang lebih akan ada 7 triliun US dollar. Jadi bukan billion lagi, tapi 7 triliun US dollar, yang mana 5,2 triliunnya itu akan terkait dengan pembangunan data center infrastruktur AI. Nah itu Wow. 2030 ya, berarti itu Yes. nggak lama, ya kan. Dan itu hanya dari sisi seberapa komitmennya Amerika dan pemerintah akan jumlah uangnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah Donald Trump ini mempunyai narasi besar bahwa dia adalah presiden yang pro ekonomi, presiden yang bisa menciptakan ekonomi growth. Nah, tapi kalau Yes. kita bedah dari data 1H25, berarti semester 1 2025, Yes. itu ada satu ekonom dari Harvard, namanya Jason Furman, dia membedah sangat dalam soal itu. Walaupun data center ini hanya punya kontributornya 4% terhadap GDP, ya kan, tapi ternyata 92% dari GDP growth Amerika Serikat di semester 1 kemarin itu datangnya dari infrastruktur AI. Jadi bayangkan kalau itu dihapus, ya kan, itu berarti ekonomi US hanya tumbuh 0,1%. Jadi kita bisa lihat sebuah paralel yang sangat cantik ya, yang di Ya. episode sebelumnya kita lihat bahwa kripto ini adalah kepentingan besar buat membayar hutang Amerika Serikat, dan ternyata kalau kita lihat AI ini juga tanpa sadar adalah kepentingan besar untuk membuat ekonomi Amerika bisa tumbuh Ya. lebih cepat daripada biasanya. Jadi ini adalah, kita bisa bilang ini adalah kepentingan besar dan papan catur yang baru ya untuk sebuah Amerika yang menjaga dominasinya. Dan juga yang lebih penting lagi ya, kita bisa lihat dari beberapa indikator yang penting. Contoh kemarin di Bloomberg 2 minggu lalu atau mungkin sebulan lalu ya, sempat ada Yes. data yang cukup mencengangkan bahwa sekarang pembangunan office, pembangunan perkantoran di Amerika Serikat itu sudah akan tersalip dengan pembangunan data center hanya dalam waktu 2 bulan ke depan. Nah, di sisi lain juga kita tahu bahwa Amerika itu lumayan mirip sama Indonesia. Indonesia selalu bilang bahwa GDP kita ini kontributornya adalah konsumsi. Iya. Kita tahu ya, GDP ada Betul. investment plus government spending plus ekspor dan import. Ya kan? Iya. Itu sama. Basisnya itu konsumsi, tapi untuk pertama kalinya dari proyeksi terakhir dari Morgan Stanley dan kawan-kawan, mungkin data center akan menyalip kontribusinya konsumsi AS. Jadi ya, Ya. kita bisa bilang bahwa data center ini adalah sangat penting. Jadi tadi Bro Kevin juga menjelaskan seberapa kompleksnya industri ini, seberapa dalamnya ekosistemnya. Jadi kita cuma ingin mengingatkan bahwa data center ini adalah infrastruktur kunci, dan data center ada banyak ya teman-teman. Pertama, data center itu teman-teman pasti sudah lihat dokumenter bahwa itu butuh alat pendingin yang banyak, butuh air yang banyak, bahkan dia juga butuh listrik yang sangat amat banyak. Sekarang data center sudah konsumsi 4% dari total supply listrik di Amerika. Bahkan kalau teman-teman baca berita-berita terakhir, Google sudah apply atau Google sudah mendaftarkan diri ke komisi terkait untuk menjadi supplier listrik. Jadi sekarang Google, mereka menjadi wholesaler listrik, mereka bisa beli listrik, jadi ya, dan mereka bisa jual lagi listriknya ke beberapa PASN. Karena Google tahu bahwa listrik ini adalah salah satu aset yang penting, jadi listriknya bukan lagi cuma basic need, tapi ini sebagai strategic needs ya, karena data center butuh listrik, butuh air, nanti butuh semuanya, dan lain-lain. ya. Jadi itu sih Bro, dari saya Bro. Nah, ini sangat menarik ya Bro ya, 7 triliun US dollar di 2030 dan 5 triliunnya itu di data center. Nah, akhirnya berarti itu sekitar berapa tuh Bro? 70% gitu ya. 70% benar-benar di data centernya investasi daripada US ya. Di mana investasi US terhadap data center itu sangat luar biasa besar, dan juga dianggap masih akan terus-menerus dilakukan. Dan ini sebenarnya menjadi senjata Donald Trump ya Bro ya. Kalau kita lihat kemarin begitu Donald Trump bertemu dengan China, juga yang dibahas salah satunya kan sebenarnya adalah AI ini ya Bro Jason ya. Dimana kalau kita lihat kemarin China dan juga US itu selek gitu ya, berantem mengenai ekspor daripada semikonduktornya si Nvidia ya, dimana di situ sengaja Amerika menekan China dengan tidak memberikan chip terbarunya daripada Nvidia ya. Jadi ingin membuat China itu sedikit lebih lambat ya dari kemajuan teknologi daripada
US itu sendiri ya, Bro Jason. Kalau kita lihat, nah memang kalau kita lihat siapapun yang kontrol AI ke depannya dan juga teknologi ini bisa control the world, Bro Jason ya. Kalau kita lihat ya, karena memang semua orang arahnya lagi ke sana, dan juga AI masih sangat besar sekali pengembangannya sampai nanti ke physical AI, dan itu butuh investasi yang sangat besar juga ya untuk pembuatannya. Dan kita lihat SoftBank sudah invest ya triliunan US dollar juga ya di AI ini, dan itu sangat membantu juga Amerika untuk PDB-nya bisa growth. Nah, jadi ini menjadi senjata Amerika ya, bukan hanya untuk pertumbuhan ekonomi di dalam negerinya, tetapi juga untuk negosiasi-negosiasi ya dengan negara lain ya. Ya seperti kalau kita lihat salah satu yang dinegosiasikan tadi kemarin antara US dan China kan juga mengenai AI ini ya, Bro Jason, gimana bagaimana transfer knowledge daripada Nvidia dan segala macam, karena sekarang China sampai sekarang belum bisa membuat chip ya daripada kayak seperti Nvidia gitu ya, dan juga TSMC bisa buat gitu. Makanya ini menjadi hambatan dari mereka juga, dan ini sangat menarik ya, Bro Jason. Dan juga kayak Bro Jason, kita ngelihat AI ini kan sangat butuh power ya, komputasi yang juga besar, juga listrik yang sangat besar. Makanya juga sejalan juga dengan Trump punya visi ya, supaya bisa punya ketahanan energi yang sangat kuat ya di dalamnya. Nah mungkin kayak Bro Jason bisa apakah bisa spill gitu ya beberapa perusahaan nih, Bro Jason, yang membangkit listrik gitu ya, yang tentunya akan mendukung proyek besar AI ke depannya nih, Bro Jason. Tapi kita kan sebenarnya kasih bocoran tipis ya di setiap podcast bahwa di Peluang Makro News kita akan bahas Setcom ya. Tapi untuk company spesifik kita akan bahas nih Bro di podcast. Oke. Oke teman-teman, untuk DXO karena kita lihat bahwa saham Amerika dan kripto itu banyak sekali berkema makro besar, dan kita akan membahas company secara spesifik. Tentunya teman-teman user yang sudah Peluang Plus dan merasakan podcast kita setiap hari Senin pastinya tahu ya, kita bahas perusahaan sangat kecil di sana. Jadi ya nanti saksikan aja di Senin depan nih, kita akan bahas perusahaan AI yang mungkin sangat menarik secara spesifik. Dan mungkin kita masuk nih Bro ke pertanyaan closing, karena ini udah mau penghujung acara ya, ada pertanyaan closing, dan mungkin lagi kita minta komentarnya ke Bro Kevin, dan saya juga akan jawab ya kan. Jadi ya pertama dan yang terakhir, karena waktunya sudah mepet, apakah sektor Amerika sudah bubble? Ini kan pertanyaan semua orang ya kan, dan kira-kira kapan burstnya? To be honest, jawabannya asumsi ini adalah bubble. Hampir sedikit sih orang yang bisa benar-benar tahu ya kan. Cuma beberapa indikator yang kita bisa lihat kalau kita belajar dari pola dotcom bubble sebelumnya dan bubble-bubble yang lain, biasanya itu bubble pecah kalau memang kenaikan asetnya itu di-drive sama antusias investor retail. Jadi yang chip in dulu cuma investor retail. Ya kan? Itu juga terjadi di dotcom bubble yang kemarin. Nah, cuman kalau kita lihat di era AI sekarang, ya kan, ini capex-nya perusahaan-perusahaan Magnificent Seven besar banget masuk ke sana. Bahkan tadi kan McKinsey juga kasih tahu datanya 2030 akan sampai 7K. Dan itu uang yang sudah masuk sekarang itu juga sangat amat besar. Dan yang chip in bukan cuma korporasi, institusi besar, dan juga negara. Dan ini adalah proyek prioritas Amerika Serikat, yang mana masa depan politisi tersebut ya kan terkait juga dengan masa depan AI ini. Jadi ya kita melihatnya sekarang yang chip in duit ini nggak cuma retail ya kan, memang retail juga euforia, tapi euforianya belum sangat amat besar. Dan kita juga bisa lihat dari data fund manager yang dirilis di Amerika Serikat, masih banyak uang terparkir nih di money market fund, dan itu jumlahnya fantastis. Sampai hari ini masih banyak uang terparkir di money market fund atau reksadana pasar uang, dan mereka belum masuk ke market. Memang institusi sudah masuk duluan, tapi institusi yang masuk dan yang gagal kebanyakan yang juga terkait dengan teknologi, perusahaan teknologi, dan juga negara yang punya kepentingan besar buat menjaga dunia. Jadi kita mesti tahu dari polanya Amerika ya. Amerika dulu mengunci sektor oil untuk menjaga dominasi dolar, kita tahunya dengan nama Petrol Dolar 1.0. Sekarang mereka mau mengunci dominasi Amerika dengan membayar utangnya melalui kripto. Dan yang ketiga yang kita lihat polanya, mereka mengunci supaya pertumbuhan ekonomi Amerika tetap bagus dengan data center. Karena di data terakhir, walaupun data center cuma 4%,
tapi sekitar 1%-an itu GDP growth dari semester 1 datangnya dari data center. Jadi bayangin kayak teman-teman punya portfolio 100 juta rupiah, ya kan, yang 90% pegang saham BCA, BRI, Mandiri, tapi pegang satu saham itu saham ABC, tapi sahamnya naik 10 kali lipat gitu kan. Nah itu ngerek semua, ngerek semua portfolio intelektual. Lebih gitu lah yang terjadi di komposisi GDP. Nah, kalau menurut Bro Kevin gimana nih? Iya, Bro. Jadi memang kalau tadi Bro Jason sudah melihat dari segi teknis dan semuanya, nah mungkin saya akan tambahkan apakah ini sudah bubble? Menurut saya belum ya. Kalau teman-teman lihat ya bagaimana bubble tuh ciri-cirinya adalah apabila growth-nya itu sudah tidak signifikan. Nah, itu adalah ciri-ciri kapan mendekati bubble itu kalau growth-nya sudah tidak signifikan. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kayak Nvidia itu juga dan Google segala macam, itu pertumbuhannya dari AI itu masih luar biasa besar. Ya ada yang triple digit, bahkan ya Nvidia tuh kayak revenue-nya naik triple digit gitu ya, CAGR itu dalam 2-3 tahun terakhir. Teman-teman juga bisa lihat Google segala macam tuh double digit semua. Jadi ini growth-nya itu masih sangat besar. Jadi kalau growth-nya masih sangat besar seperti ini, most likely itu masih bubble itu masih jauh gitu teman-teman ya, kalau secara dari pandangan saya pribadi. Dan juga kalau teman-teman tanya kapan bubble-nya, kalau misalnya sudah tidak ada inovasi lagi. Nah tapi kalau kita lihat sekarang ya, kalau teman-teman lihat AI sekarang baru yang generative AI teman-teman ya, kayak ChatGPT ya, kemudian juga teman-teman mungkin Sora ya, Sora AI segala macam yang dia tuh yang text to video ya, itu yang untuk ya bikin ini kasih prompt gitu ya. Nah itu kan lebih masih yang generative AI sampai sekarang ya, dimana kita masih jauh ke depan ya, karena juga sekarang proyeknya kalau teman-teman lihat Tesla akan masuk ke physical AI ya teman-teman, akan ada robot nanti humanoid ya, kemudian juga ada robot taksi gitu ya, untuk full self driving. Jadi dilihat inovasi itu masih besar dan juga timeline-nya itu masih jauh ya. Kalau teman-teman lihat sampai at least sampai 2027 kan Tesla kan masih akan baru launching dia punya robot taksi mungkin tahun depan yang fully-nya. Kemudian yang robot yang humanoid-nya mungkin di akhir tahun 2026 atau 2027. Jadi ini memang inovasi dan growth-nya masih sangat lebar, dan karena hal itu maka kita lihat itu masih panjang dan belum bubble. Jadi kalau bisa saya kasih kesimpulan ya, bahwa AI ini, terutama AI infrastruktur ini masih menjadi senjata Amerika ya teman-teman. Ini bukan hype-hype saja, ini adalah senjata Amerika. Kalau teman-teman lihat, Amerika punya kepentingan. Kenapa? Karena GDP growth mereka pun juga gantung dengan sektor teknologi dan juga AI, terutama data center ini ya, kalau teman-teman lihat. Dan juga kalau teman-teman pahami dan lihat sekarang GDP Amerika itu bisa 3%, 4%. Biasanya itu 2%, 1%. Nah itu semua kontribusinya itu tadi Bro Jason sudah jelaskan, itu karena AI ya. Jadi kayak Amerika dengan negara yang sudah GDP yang sangat besar, nomor 1 di dunia, masih bisa bertumbuh 4% itu, 3%, 4% itu semua karena AI dan juga infrastruktur AI. Jadi ini memang menjadi senjata Amerika untuk dalam negerinya sendiri, menumbuhkan ekonominya, dan juga untuk alat negosiasi. Seperti kita lihat kemarin perang dagang juga jadi alat negosiasi Amerika terhadap ke seluruh dunia. Nah, jadi itu teman-teman, kalau teman-teman mau punya insight yang lebih besar, insight yang lebih mendalam, dan juga lebih ke company spesifik ya kan, deep dive, teman-teman bisa join ke Peluang Plus ya. Untuk join Peluang Plus gampang caranya, tinggal mungkin deposit 100 juta, dan juga kita akan ada weekly podcast mingguan khusus untuk Peluang Plus yang lebih membahas sektor spesifik dan outlook dari masing-masing sektor dan juga lebih ke perusahaannya. Untuk itu saja mungkin itu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan dan juga di episode Peluang Marco News selanjutnya. Thank you Sobat Cuan.